kembali di acara Menara Doa Online, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita terus memuji dan menyembah Tuhan, terus mendengar firman Tuhan, karena Alkitab mengatakan melalui firman Tuhanlah kita diarahkan kaki kita ke kanan atau ke kiri, berhenti atau terus berjalan sehingga kita tidak tersesat. Puji nama Tuhan. Para pemirsa setia, mari kita mulai Menara Doa Online siang hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, Roh Kudus yang bersama kami, tarik hati kami lebih mendekat padamu, ubah kami terus, celikkan mata rohani kami supaya kami dapat memandang perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, tetapi dengan mata iman kami bisa memandang segala hal-hal yang tersembunyi yang Engkau peruntukkan bagi orang percaya. Memberkati seluruh para pemirsa yang mengikuti acara ini, baik siaran langsung maupun siaran tunda. Tuhan tetap ada bersama mereka, membimbing, menuntun dan mengarahkan mereka. Dari awal sampai akhir aku serahkan acara dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Para pemirsa setia yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagia sekali kita bisa bertemu kembali walaupun lewat udara, ya istilahnya itu lewat udara, tidak secara langsung, tetapi kita disatukan oleh Roh Tuhan dan itu membuat kita semakin akrab. Dan saya yakin dan percaya tatkala kita terus satu roh, maka kita akan disatukan di dalam kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari Shalom Bapak Ibu. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan rasa cinta, haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan disitulah kita akan menemukan kekuatan, mujizat dan berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan sungguh terbukti di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Kasih Tuhanku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Tuhanku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Tuhanku, Tuhanku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Selama hidupku ku disembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan kasih Tuhanku, Kasih Tuhanku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Tuhanku, kasih Tuhanku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, bersyukurlah,
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. mari sembah namanya. Haleluya. Inalamaya sandaya lamu, ramaya su, inalamaya siki naralamaya su, inalamaya siki naralamaya sika naralamaya, inalamaya siki. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Senderene aralamo, inalamaya so, iralamaya shandaya tu, inaralamaya sandaya ralamo, iralamaya sandaya ralamo. Glory, glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Kami sembah, kami sembah. Glory, glory. Terima kasih. Glory, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. glory, 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 Karena glory. kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, bersyukur, Bersyukurlah, bersyukur anak kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Nama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. bersyukur, bersyukur dengan lembut. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, kau ku sembah. Tiada hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersama-sama katakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Angkat tanganmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mari kita ucapkan syukur kita pada Tuhan. Sembah namanya, pujikan yang terbaik buat Tuhan kita. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. selama hidupku. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Kami percaya setiap kami yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh pasti akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami yang datang dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, kami pasti akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau pasti akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya karena Engkau Tuhan yang hidup, tanganmu tak kurang panjang dan telingamu tak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena sampai hari ini, sampai detik ini, kami selalu melihat Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya sesuatu yang besar, kegerakan yang besar, pertobatan dari Tuhan melimpah di dalam bangsa kami. Kami percaya ya Bapa, karena kami pendoa-pendoa-Mu selalu mendoakan bangsa dan negara kami. Dan kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun sepertinya mustahil, tetapi kami percaya saat kami berdoa, sesuatu yang mustahil tidak akan pasti. Atau kami percaya sesuatu yang mustahil pasti akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Roh toleransi, roh saling mengasihi, roh saling bersatu, roh Bhinneka Tunggal Ika ada di setiap warga sekitar AGCC GBT Kota Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat pertolongan Tuhan pasti akan nyata di sekitar lingkungan AGCC GBT Kota Kudus. Sehingga Tuhan, kami boleh dapat melakukan ibadah kami dengan tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada orang-orang yang ingin mencoba mengusik kami. Tetapi biarlah mereka semua boleh mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tugas kami hanyalah berdoa, tugas kami adalah mendoakan. Dan kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan.
dan kami akan melihat dan bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami berdoa yang terakhir bagi setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan terus tekun memuji menyembah nama Tuhan. Kami tahu Bapa, apa yang kami lakukan bukan sesuatu hal yang sia-sia. Yang kami lakukan pada siang hari ini akan mendatangkan berkat-berkat yang ajaib, akan mendatangkan janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Janji firman Tuhan pasti akan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang datang dengan pergumulan masalah beban berat kami percaya selesai menara doa ini, kami akan melihat Tuhan membuka jalan. Kami akan melihat Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap kuasa tunduk di bawah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami yang memiliki gangguan kesehatan disembuhkan. Setiap kami yang terlilit utang dibebaskan. Setiap kami yang dalam rumah tangga kami ada keretaan disatukan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya melalui doa-doa kami sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami boleh semakin indah di hadapan Tuhan. Melalui firman-Mu kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Pembacaan kita hari ini ada di 2 Raja-Raja pasal 6, pasal 7, dan pasal yang ke-8. 2 Raja-Raja pasal 6, 7, dan 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 dan seterusnya, diceritakan bagaimana Elisa bisa memberitahu strategi musuh yang ingin menyerang Israel, sehingga Elisa menasihati Raja Israel untuk jangan bergerak ke sana, jangan melangkah ke sana, sehingga setiap kali Raja Alam akan memerangi, siasat-siasatnya sudah diketahui oleh pihak Raja Israel. Sehingga Raja Aram menduga ada mata-mata, ada spy yang menyusup, yang merugikan tentara Aram. Tetapi salah seorang tentara atau pengikut Raja Aram mengatakan tidak ada penyusup, semuanya loyal kepada Raja Aram. Hanya di Israel itu ada seorang nabi, Elisa namanya. Dan Elisa itu bisa mengetahui apa yang Tuanku rancangkan, pikirkan, strategi-strategi apa, itu sudah diketahui terlebih dahulu. Nah, saudaraku, betapa hebatnya Tuhan memakai Nabi Elisa ini ya. Bahkan seseorang yang sedang merancangkan sesuatu bisa diketahui dari tempat yang jauh. Dan Tuhan yang memberitahu, Roh Kudus yang memberitahu, raja ini akan begini, begini, begini. Sehingga setiap kali peperangan
Elisa atau Raja Israel tidak pernah kalah. Nah ini penting juga bagi kita, saudaraku. Mungkin kita tidak sehebat Elisa, tetapi setidak-tidaknya di dalam mengatur keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kita juga harus mendengar Roh Kudus. Apa yang ada di depan kita, apa yang perlu kita hindari, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, sehingga kita tidak terperosok, sehingga kita tidak mengalami kerugian, bahkan kita tidak mengalami malapetaka atau musibah, karena kita sudah mengerti apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, karena Roh Kudus memberitahu kita. Dan Raja Aram akhirnya marah, menyuruh tentara untuk menangkap si Elisa ini tadi yang dianggap membocorkan rahasia. Singkat cerita, akhirnya sampailah tentara Raja Aram ini mengepung Elisa. Dan pembantu Elisa yaitu Gehazi merasa ketakutan karena ada tentara yang begitu banyak mengepung. Ya. Tetapi Elisa berkata, ya, ayat 17 berdoa. Lalu berkatalah Elisa, ya Yahweh bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Yahweh membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi saudaraku, kita perlu berdoa supaya mata rohani kita itu bisa melihat penyertaan Tuhan, persediaan Tuhan. Mata kita itu bisa melihat lebih jelas lagi. Ya, lebih jelas. Saya katakan mungkin tidak terlihat visual, tidak. Tapi mata rohani kita ini semakin jelas. Tuhan itu melindungi, Tuhan itu memberkati, Tuhan itu menjaga. Itu semakin melihat, saudaraku. Dan tatkala kita melihat, kita tidak takut. Tidak takut miskin, tidak takut kecelakaan. Ada orang-orang yang begitu takut keluar rumah saja tidak berani. Karena apa? Tidak melihat Tuhan menyertai. Ada orang-orang takut kalau nanti jatuh miskin. Karena apa? Karena tidak bisa melihat Tuhan memberkati, Tuhan selalu menolong. Nah, intinya mari kita berdoa supaya mata rohani kita ini melihat. Ini bukan mata jasmani. Karena terbukti tatkala tentara-tentara yang mungkin katakanlah yang disuruh mengepung itu 3.000. Itu Elisa berdoa butakan. Bukan berarti buta kemudian jalan sambil meraba-raba, bukan. Justru mereka matanya melihat. Malah diantarkan, bisa jalan ke Samaria, diantar pulang ke tempatnya Samaria, kemudian dijamu. Itu kan mata jasmaninya melihat. Tapi butakan mata rohaninya supaya tidak bisa melihat mana musuh, mana kawan bagi saya. Jadi artinya dibutakan ini tidak mengenali ini musuh atau bukan bagi saya. Sama seperti Gehazi dibuka matanya, itu bukan berarti dia tadinya buta kemudian celik, bukan. Artinya matanya sudah melihat, tapi mata rohaninya tidak bisa melihat ada malaikat-malaikat, panglima-panglima tentara Tuhan. Nah, ini penting, semakin kita terbuka melihat perkara-perkara yang tidak kelihatan, maka hidup kita akan semakin aman, tentram. Hidup kita akan semakin damai dan sukacita. Ya, secara sederhana saja. Kalau saya lihat di YouTube pemuda-pemuda ngebut, ya, kemudian tabrakan, ada yang kemarin 2 meninggal adu banteng, ya. Saya heran, mengapa mereka tidak bisa melihat, ya. Tatkala mereka ngebut balapan liar itu loh, kok gak bisa melihat. Saya nanti tabrak, iya kalau mati, kalau sakit
orang biasanya maaf, itu yang di jalanan orang sederhana. Nanti masuk rumah sakit, biaya dokter, obat, rumah sakit menyebabkan orang tuanya sudah miskin, tambah miskin. Mengapa mereka tidak bisa melihat itu? Sedangkan kita lebih bisa melihat. Wah ini bahaya nih kalau gini nih cari perkara. Tentunya tiap orang punya penglihatan yang berbeda-beda dari segala segi. Saya sering mengatakan waktu kita sekolah ada mereka yang pandai bisa melihat saya ingin jadi dokter. Nanti bisa bekerja ya dapat uang. Tapi sebagian besar tidak bisa melihat itu. Mereka hanya bisa melihat, waduh sekolah belajar susah, menghafal, aduh susah. Mereka pengen gak sekolah, mereka pengen enak-enak di rumah. Karena apa? Masalahnya mereka tidak bisa melihat ke depan. Nah saudaraku, yang sederhana saja tiap orang penglihatannya berbeda-beda. Makanya ada orang yang persiapannya jauh ke depan. Bisa melihat nanti ada halangan, nanti ada ini itu. Nah itu sebabnya diantisipasi. Itu bicara soal melihat, memprediksi. Saudara bisnis usaha mesti memprediksi. Ya, bagaimana bisa melihat ke depan. Kadang-kadang memang tidak terlihat. Tapi melalui pengalaman, melalui telepon, informasi. Itu akan semakin membuat kita berpengalaman. Terlebih kalau kita minta tuntunan Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan sehingga kita bisa mengantisipasi. Cerita ini adalah mengantisipasi bagaimana Elisa dan Gehazi akan dikepung, akan dibunuh, tetapi mengantisipasi karena dia berdoa supaya musuh-musuhnya itu bisa dikacaukan. Sebaliknya Gehazi yang ketakutan didoakan bisa melihat malaikat-malaikat sehingga tidak lagi ketakutan. Intinya kalau mata kita melihat maka ketakutan akan semakin berkurang. Kalau mata kita melihat kekhawatiran semakin berkurang. Kalau mata kita melihat kerohanian kita semakin meningkat. Kalau mata kita melihat maka ketekunan kita akan terus bertumbuh karena kita tahu yang kita lihat di depan itu sudah disediakan Tuhan. Itu sebabnya para pelari tidak pernah lelah pelari maraton karena dia bisa melihat di 50 km ke depan ada hadiah yang luar biasa. Itu sebabnya 10 km pertama dia tetap berlari. Nah saudaraku, ayo kita berdoa. Masing-masing punya penglihatan yang berbeda-beda sesuai tingkat rohani dan sesuai permohonan saudara, kesungguhan saudara. Kiranya Tuhan berkata, terjadilah yang seperti dikatakan Tuhan. Berbahagialah matamu karena kau melihat. Banyak orang ingin melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak bisa melihat. Karena apa? Mata murid-murid melihat sosok Tuhan Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Ada di tengah-tengah mereka. Bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Walaupun wujudnya manusia. Maka banyak orang yang ingin melihat. Tidak bisa melihat. Nah kita ingin melihat perkara-perkara rohani. Melihat hal-hal yang bisa memandang jauh ke depan. Sehingga kita terhindar dari segala macam hal-hal yang buruk. Kiranya Tuhan memberi penglihatan. Haleluya. Mari kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup menara doa siang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Pertajam penglihatanmu sehingga engkau bisa mengantisipasi hal-hal yang akan datang. Sehingga usahamu semakin maju, dijauhkan dari kerugian, salah perhitungan. Karirmu semakin meningkat karena engkau dipercaya, engkau bisa mengantisipasi jauh sebelum hal-hal buruk terjadi. Sehingga pekerjaanmu semakin dipercaya oleh pimpinanmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus,
aku berkati kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya berkati, katakan amin. Puji nama Tuhan, selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.